Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mulai membaca kitab Kasyfus Syubhat ya. Mungkin sebagian antum sudah punya kitabnya ya. Kasyfus Syubhat yaitu mengungkap syubhat-syubhat. Al-Faslul Awwal, fasal yang pertama, bayanun anna muhimmatar rusuli al-ula tahqiqu tauhidil ibadah. Penjelasan bahwasanya tugas utama para rasul yang pertama adalah mewujudkan tauhidul ibadah. Beliau Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Abdullah Wahhab rahimahullahu taala berkata, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna tauhida, sungguhnya tauhid itu adalah huwa ifradullah subhanahu bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ini adalah makna tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Itu hanya Allah yang berhak untuk disembah, diibadahi. Dan itulah yang kita ikrarkan setiap kita salat, iyyaka na'bud ya. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Dan ini sudah saya sering sampaikan. Allah tidak menyuruh kita untuk mengatakan na'buduka, kepada kami beribadah kepadamu, na'buduka, kami beribadah kepadamu, tetapi kita disuruh mengatakan iyyaka na'bud, di mana objek yaitu maf'ul bih dikedepankan. Kalau na'buduka yaitu subjek, predikat, objek. Kami beribadah kepada Engkau. Kami adalah subjek, beribadah, predikat, kepada Engkau, objek. Tetapi kalau kita mengatakan na'buduka, kami beribadah kepada Engkau, bisa saja ada kemungkinan kita juga beribadah kepada selain Engkau. Tetapi ketika objek didahulukan, ada perubahan bukan SPO tapi OSP ya. Iyyaka na'bud, maka artinya hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Itu kami tidak beribadah kepada selain Engkau. Itulah intisari di tauhidul ibadah yang selalu kita nyatakan dalam salat kita. Kemudian Syekh Abdul Wahhab rahimahullah berkata, wa huwa dinur rusuli, dan itu adalah agama para rasul, alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi, yang para rasul tersebut Allah utus kepada hamba-hambanya. Fa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ini benar, seluruh rasul Allah berfirman ya, walau qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul, yang setiap rasul tersebut berkata, ubudullaha wajtanibu taghut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Mereka semua menyuruh kepada tauhidil ibadah, agar beribadah semata hanya kepada Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum 'Ad kami utus Nabi Hud. Dia berkata kepada kaumnya, ya, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah. Kemudian kepada kaum Samud, wa ila Samud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kepada kaum Samud kami utus Nabi Saleh, perkataannya sama. Ubudullaha, sembahlah Allah semata, ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada sembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seluruh nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, setiap umat kami utus rasul, semua seruannya sama, anibudullaha, sembahlah Allah semata, wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut. Taghut yaitu semua yang disembah selain Allah. Semua sesembahan selain Allah adalah taghut, harus dijauhi. Ini menunjukkan bahwasanya agama intisari dakwah para rasul adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu
mengesahkan Allah dalam peribadatan. Hanya Allah yang berhak disembah. Dan itulah hubungan yang bukti bahwa seorang adalah hamba, yaitu dia beribadah kepada Sang Pencipta. Apa hubungan paling erat membuktikan Anda adalah sebagai makhluk? Bukti erat yang paling kuat menunjukkan Anda sebagai makhluk, yaitu Anda tidak beribadah kecuali kepada Sang Khalik. Karena itu para rasul ketika diutus mengingatkan kepada manusia agar mewujudkan bukti ini. Kalian adalah makhluk, maka tidak boleh kalian sembah kecuali kepada yang menciptakan kalian. Yang pertama diutus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian dalam hadis yang sahih, ketika pada hari kiamat kelak orang-orang datang meminta kepada para nabi agar memberi syafaat kepada mereka, agar Allah segera datang untuk menyidang manusia, maka mereka datang kepada Nabi Adam, kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh, kemudian setelah Nabi Nuh kepada Ibrahim, kemudian kepada Nabi Musa, Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menolak kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, mereka mengatakan, "Ya Nuh, anta awalur rasul ila ahlil ard." Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada manusia, ya. Nah, ini rasul yang pertama. Kenapa? Karena ketika Nabi Adam diutus tidak ada kesyirikan. Belum ada kesyirikan. Baru terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam 10 generasi sebagaimana dalam perkataan Ibnu Abbas, baina Adam wa Nuh asyrat qurun. Antara Adam dan Nuh ada 10 generasi. Kalau masing-masing generasi umurnya sekitar 1000 tahun, ya kira-kira ada 10.000 tahun ya. Tapi kalau kurang dari itu intinya ribuan tahun. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 generasi. Baru terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala? Arsalahullahu ila qaumihi lamma ghalau fi salihin. Allah utus Nabi Nuh kepada kaumnya ketika mereka berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Siapa orang tersebut? Orang soleh tersebut Waddan wa Suwa'an wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Inilah 5 orang-orang soleh. 5 orang-orang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh yang disembah oleh kaumnya. Sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Berkatalah pembesar-pembesar kaum Nuh menasihati orang-orang mereka. La tadharunna alihatakum. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. La tadharunna waddan wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa nasra. Jangan tinggalkan penyembahan terhadap 5 orang ini. Inilah kesyirikan yang pertama terjadi di dalam sejarah manusia, ya. Sebagaimana sering kita sampaikan, ya. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Hadhi asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuh." Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh yang mereka sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma halaku, tatkala mereka meninggal dunia, ya, auha syaitan ila qaumihim anin sabu fi majalasihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim. Maka kaum mereka berkata, syaitan berkata kepada kaum mereka, ini orang-orang soleh sudah meninggal, bangunlah patung-patung di tempat majelis mereka, biasanya mereka beribadah. Ada tempat mungkin mereka sering beribadah kepada Allah. Bangunlah patung-patung di tempat tersebut, kemudian beri nama patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ya. Fafa'alu falam tu'bad. Kemudian akhirnya generasi tersebut melakukan. Tujuan pertama niatnya baik adalah untuk agar sebagai kenangan, untuk motivasi kalau melihat patung-patung tersebut, ingat mereka adalah orang soleh, ya, sehingga dibangunlah patung-patung tersebut, diberi nama-nama dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Falam tu'bad, namun belum disembah. Setan juga ketika pertama kali menyuruh mereka bangun patung, setan tidak suruh langsung disembah. Karena kalau disuruh sembah mereka tidak akan menyembah. Karena masih ada ilmu, masih ada dakwah, ya, sehingga setan juga bertahap ketika menggoda. Sabar, ya, tidak buru-buru, ya. Falamma nusiyal ilmu, falamma halaka ulaik wa nusiyal ilm, sampai akhirnya generasi yang membangun patung tersebut meninggal semuanya, generasi tersebut hilang.
Kalau kita katakan umur mereka 1000 tahun, berarti kan waktu cukup lama. 1000 tahun akhirnya mereka meninggal dunia. Wa nusiyal ilmu, kata Ibnu Abbas, dan ilmu dilupakan. Ubidat, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Jadi ketika dakwah sudah tidak ada, ilmu tidak disebarkan, setan baru membisikkan berikutnya. Ini didirikan untuk disembah. Akhirnya disembahlah patung-patung tersebut dan akhirnya mendarah daging. Penyembahan terhadap patung-patung tersebut menjadi tradisi mereka. Akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Inilah sebab Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam karena telah terjadi kesyirikan di zaman beliau alaihissalam. Dan inilah awal kesyirikan yang terjadi dalam sejarah manusia. Oleh karenanya sebab asal terjadinya kesyirikan adalah al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Itu sebab dasar ya terjadinya penyembahan terhadap orang-orang saleh. Dan demikianlah kesyirikan-kesyirikan berikutnya juga adalah sebabnya pengkultusan terhadap orang saleh yang berlebihan. Lihatlah Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Lihatlah Uzair Ibnullah, dianggap Ibnullah karena saking solehnya, kemudian disembah. Lihatlah Isa bin Maryam, ya Nabi Isa alaihissalam juga disembah karena saking solehnya. Di antaranya Lata. Lata juga adalah seorang yang soleh. Karena yalitu biqalil hujjaj. Lata dulu suka bagi-bagikan makanan gratis, adonan makanan gratis kepada jamaah haji. Tatkala dia meninggal kemudian disembah. Jadi banyak penyembahan terhadap orang-orang soleh yang diakui sebagai orang soleh, ya, kemudian disembah ketika sudah meninggal atau sudah tidak ada di hadapan mereka, malah mereka menyembahnya. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi kassara suwara haula'i salihin. Dan dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghancurkan patung-patung orang soleh tersebut. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Mekah, ketika itu banyak sekali patung-patung, ya, banyak sekali patung-patung, ada 360 patung di sekitar Ka'bah. Di Ka'bah banyak patung-patung, ya. Jadi Ka'bah dulu Mekah adalah pusat wisata religi, ya. Jadi orang datang dari macam-macam, dari berbagai daerah untuk beribadah kepada patung-patung. Masing-masing patung punya pengikut. Mungkin ada yang hobi patung ini, ada yang hobi patung ini. Ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Dan orang datang. Dan Nabi SAW tidak bisa menghancurkannya. Rasulullah SAW berdakwah, tetapi tidak bisa menghancurkan patung-patung tersebut. Karena kondisi tidak memungkinkan. Ya. Pada tahun ke-8 Hijriah, ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, baru Rasulullah SAW kemudian menghancurkan patung-patung tersebut. Bukan cuma 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah. Bahkan Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat untuk menghancurkan patung-patung di luar kota Mekah. Seperti Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung Uzza. Nanti ada yang diutus menghancurkan patung Lata. Ada yang diutus menghancurkan patung Manat. Nah, patung-patung Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, ini patung-patung tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya patung-patung tersebut dibawa banjir dan akhirnya tersebar di Jazirah Arab. Saya bacakan perkataan Ibnu Abbas. Saratil awthan allati kanat fi qaumi Nuhin fil Arab ba'du amma wad fakanat li kalb bidaumatil jandal. Maka jadilah patung-patung yang disembah di zaman Nabi Nuh, ya, karena kena banjir terdamparlah patung-patung tersebut di Jazirah Arab dan tersebarlah patung-patung tersebut. Adapun Wat, kata Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Adapun Wat, jadilah dia patung yang disembah oleh kabilah Kalb. Kabilah Kalb yang ada di Dumatul Jandal. Sampai sekarang di Arab Saudi masih ada kota Dumatul Jandal. Wa amma Suwa fakanat li Hudzail. Adapun patung Suwa didapati oleh Hudzail dan disembah oleh Hudzail. Wa amma Yaguth fakanat li Murad. Adapun Yaguth maka disembah oleh kabilah Murad. Kemudian li Bani Ghatif bil Jurf inda Saba. Kemudian disembah oleh kabilah-kabilah yang lain. Wa amma Ya'uq fakanat li Hamdan. Adapun Ya'uq disembah di Hamdan. Wa amma Nasr fakanat li Himyar li ali dzil Qila'. Adapun Nasr disembah oleh kabilah Himyar. Ya.
asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Kemudian dia jelaskan tentang yang tadi saya jelaskan sebabnya. Jadi patung-patung tersebut dibawa oleh banjir, kemudian tersebar di Jazirah Arab. Dan Nabi SAW setelah adanya Islam, Rasulullah SAW yang menghancurkan patung-patung tersebut. 360 patung di sekitar Ka'bah Rasulullah SAW hancurkan. Kemudian Rasulullah SAW kirim para sahabat untuk menghancurkan patung-patung di sekitarnya, dan kemungkinan besar termasuk patung-patung tadi. Makanya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala berkata, "Wa huwa alladzi kassara suwara haula'i salihin." Dan dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghancurkan patung-patung tadi. Wat suwa Yaguth Ya'uq Nasr. Jadi patung tersebut bertahan ya. Bertahan sampai zaman Nabi, dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi. Berapa ribu tahun panjang ya. Tidak hancur-hancur ya. Tapi kemudian dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala, "Arsalahu Allahu ila unasin yata'abbaduna." Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum, maksudnya kaum Quraisy dan orang-orang Arab sekitarnya, kabilah-kabilah sekitarnya. Yang sifat mereka yata'abbadun, mereka beribadah kepada Allah. Allah tidak mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum ateis. Benar di antara mereka ada yang ateis, ada, tapi kita bicara, jadi orang musyrikin di zamannya bermacam-macam. Ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada Majusi, ya. Ada penyembah berhala, ada ateis, ya, ada. Tetapi secara umum mereka ateis. Secara umum mereka adalah kaum yang juga mengenal Allah, bahkan mereka juga beribadah. Ila qaumin yata'abbadun, mereka beribadah kepada Allah, wa yahujjun, mereka berhaji. Terlalu banyak dalil akan hal tersebut. Mereka berhaji, mereka berumrah. Wa yatasaddaqun, mereka bersedekah, wa yadhkurullaha katsira, dan mereka juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi meskipun mereka beribadah kepada Allah, walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'ita bainahum bainallah. Akan tapi mereka menjadikan sebagian makhluk perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ketika mereka beribadah, mereka menjadikan sebagian makhluk. Jadi mereka beribadah kepada makhluk tersebut supaya sampai kepada Allah. Tidak langsung beribadah kepada Allah, tapi beribadah dulu kepada makhluk, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ibadah langsung pada Allah, tidak perlu pakai perantara. Perantara yang Allah kirim untuk menjelaskan syariat, bukan untuk diibadahi. Allah punya perantara, yaitu para rasul, para malaikat. Ya. Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian malaikat dan sebagian manusia sebagai rusulan, sebagai para rasul, ya. Yaitu perantara antara Allah dengan manusia. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyampaikan syariat, bukan untuk diibadahi. Adapun diibadahi tidak perlu pakai perantara, langsung kepada Allah. Tetapi orang-orang ini, orang-orang Quraisy yang Allah mengutus Nabi Muhammad kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan sebagian makhluk perantara antara mereka dengan Allah. Dan mereka berdalih, yaqulun nuridu minhum taqarruba ila Allah. Kami ingin dengan beribadah kepada perantara-perantara ini agar kami bisa dekat dengan Allah. Wa nuridu syafa'atahum indahu, dan kami ingin mendapatkan syafaat perantara ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mithlul malaikah, makanya di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa Isa bin Maryam, di antara mereka ada yang menyembah Isa bin Maryam. Wa unasin ghairihi minas salihin, dan juga ada orang-orang saleh yang mereka sembah selain Nabi Isa alaihissalam. Fa ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim, untuk memperbaharui bagi mereka agama nenek moyang mereka Ibrahim, karena Quraisy semuanya keturunan siapa? Ibrahim. Ismail bin Ibrahim. Semua Quraisy keturunan Ismail bin Ibrahim, ya. Dan mereka adalah al-Arab al-Musta'rabah. Nabi ingin memperbaharui agama nenek moyang mereka, agama Ibrahim yang telah dirusak-rusak, tercampur dengan syirik dan bid'ah. Alaihissalam. Wa yukhbiruhum anna hadha taqarruba wal i'tiqada mahdhu haqqillah. Dan Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada mereka bahwasanya beribadah seperti ini dan keyakinan terhadap seperti ini hanyalah hak murni Allah Subhanahu wa taala. La yasluhu minhu syai'un li ghairillah, tidak boleh sedikit pun diserahkan kepada selain Allah. La limalakin muqarrabin, tidak boleh diserahkan kepada malaikat. Ibadah, kedekatan ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah, tidak boleh diserahkan kepada malaikat yang didekatkan kepada Allah. Wala nabi li nabiyyin mursal,
dan juga tidak boleh diserahkan kepada nabi yang diutus, fadlan an ghairihi, apalagi diserahkan kepada selain malaikat dan selain rasul. Wa illa fa haula'il musyrikun yashhaduna annallaha huwal khaliq. Ya. Padahal orang-orang musyrikun tersebut, orang musyrikin, orang Quraisy, mereka bersaksi bahwasanya Allah lah sang pencipta wahdahu. Hanya Allah yang menciptakan. La syarika lahu, tidak ada yang bersama Allah dalam menciptakan. Ini keyakinan orang-orang Quraisy. Mereka yakin yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yarzuqu illahu, dan mereka yakin bahwasanya tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah semata. Wala yuhyi wala yumit illahu, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah semata. Wala yudabbirul amr, dan tidak ada yang mengatur segala urusan illahu kecuali hanya Allah. Wa anna jami'a samawati wa man fihinna, dan seluruh langit dan apa yang ada di langit tersebut, wal ardina sab'a, dan juga bumi lapis 7, wa man fihinna, dan apa yang ada di bumi, kulluhum abiduhu, seluruhnya adalah hamba-hamba Allah, wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Ya. Dan semuanya di bawah pengaturan Allah dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud satu lembar yang kita baca ini? Maksudnya Syekh Nurul Hab ingin menjelaskan bahwasanya ajaran para nabi adalah tauhidul ibadah. Fokus bagaimana orang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin menjelaskan bahwasanya Tuhan itu hanya Allah. Itu bukan intisari dakwah para nabi. Karena kaum yang diutus Nabi Muhammad kepada mereka, yaitu kaum Quraisy, mereka sudah tahu Allah pencipta. Sehingga ada kesalahan yang mereka lakukan ketika mereka beribadah, mereka menjadikan antara mereka dengan Allah ada makhluk perantara untuk mereka ibadahi supaya mereka lebih dekat dengan Allah. Mereka ibadah langsung kepada Allah kayaknya tidak sampai atau belum tentu diterima. Tapi kalau lewat perantara akan mudah dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesalahan mereka, inilah kesyirikan mereka yang ingin diperbaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum yang diutus Nabi Muhammad kepada mereka sallallahu alaihi wasallam adalah kaum selain mereka mengakui Allah adalah pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta, pencipta seluruhnya, mereka juga ternyata beribadah. Mereka juga ternyata beribadah. Ada yang berhaji, ada yang bersedekah, ada yang berumrah, ada yang beriktikaf, ya. Mereka juga beribadah. Bukan kaum yang ateis, bukan. Bukan kaum yang tidak mengenal Tuhan, bukan kaum yang tidak beribadah. Mereka juga punya ibadah. Tetapi ibadah mereka dan pengakuan mereka bahwasanya Allah Maha Pencipta tidak menjadikan mereka selamat di akhirat kelak. Tidak menjadikan mereka selamat di akhirat kelak. Baik. Kita lanjutkan. Fasal tsani, fasal yang kedua. Bayanul adillah ala anal musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi tauhidir rububiyah wa lam yukhrijuhum dzalika minasyirki fil ibadah. Penjelasan tentang dalil-dalil bahwasanya kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui tauhidur rububiyah. Itu mereka mengakui Allah Maha Pencipta, Allah Maha Memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta dan hal-hal seputar itu, ya, tentang pengaturan alam semesta. Mereka mengakui hal tersebut. Tetapi pengakuan mereka tersebut tidaklah mengeluarkan mereka dari kesyirikan dalam peribadatan. Jadi mereka mengakui tauhid rububiyah tapi mereka terjerumus dalam peribadatan kepada selain Allah, dan itu syirik dalam ibadah. Kemudian beliau berkata, "Fa idza aradta dalil ala anna haula'i alladziina qatalahum Rasulullah sallam yashhaduna bihadza." Kalau kau ingin dalil bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya mengakui hal ini, faqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah ini. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah kepada mereka, tanyakanlah kepada mereka wahai Muhammad, kepada orang kafir Quraisy. May yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian? Siapa? Mereka akan jawab Allah. Bayangkan siapa yang menguasai pendengaran, siapa yang kasih kita pendengaran, siapa yang kasih kita penglihatan? Enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengambil penglihatan kita, Allah butakan kita, satu dunia bikin mata enggak bisa. Satu dunia bikin kita mendengar lagi enggak bisa. Kalau Allah udah ambil enggak bisa. Allah yang kasih, Allah yang ambil, Allah yang menguasai. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa man yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka sungguh-sungguh mereka akan berkata Allah Subhanahu wa taala.
Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, tidak kalian berfikir? Artinya apa? Kalau kalian sudah tahu Allah yang memberi rizki dari langit dan bumi, Allah yang menguasai pendengaran kalian, Allah yang menguasai penglihatan kalian, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur segala urusan, kok kalian masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian berfikir? Ayat yang berikutnya, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah kepada mereka, tanyakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan apa yang ada di atasnya? Bumi dan di atas bumi banyak, ada lautan, ada hutan, ada gunung, ada manusia, ada hewan dengan berbagai macam isi bumi. Milik siapakah? In kuntum ta'lamun, kalau kalian benar-benar mengetahui, sayaquluna lillah. Orang-orang kafir Quraisy menjawab, inilah milik Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tadhakkarun, tidakkah kalian ingat? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, tanyakanlah kepada mereka, siapakah pemilik langit yang 7 lapis dan pemilik arsy yang agung? Sayaquluna lillah, mereka mengatakan Allah yang milik itu semua. Diakui oleh orang kaum musyrikin. Qul afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Tanyakan kepada mereka, siapakah yang di tangannya perbendaharaan seluruh perkara? Perbendaharaan seluruh perkara, siapa yang milikinya? Yang dia menolong dan tidak ada yang bisa selamat dari azabnya jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Qul fa anna tusharun, kalau begitu dari mana kalian bisa tersihir? Kok kalian malah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Wa ghairu dzalika minal ayat, dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini. Tapi saya akan bahas dalil-dalil tentang akan hal ini banyak sekali, saya akan sebutkan secara singkat tentang dalil-dalil bahwasanya mereka mengimani tauhid ar-rububiyah ya. Ini penting ikhwan ya, karena nanti akan kita bahas. Orang-orang ahlul bidah tidak mau membedakan rububiyah uluhiyah, mereka enggak mau. Mereka bilang rububiyah uluhiyah sama saja. Nanti masalah ibadah, kata mereka bahwasanya selama seorang mengakui tidak ada pencipta selain Allah, maka apapun yang dia lakukan tidak akan terjerumus dalam syirik. Ada seorang misalnya sujud di hadapan kuburan, selama dia meyakini bahwasanya kuburan tersebut tidak ikut mengatur alam semesta, maka tidak syirik. Ada orang berdoa istighatsah kepada mayat, berkata, ya Sayyidal Badawi, ya Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku ketika di tengah lautan, dia tidak akan syirik selama dia meyakini yang mengatur alam semesta hanyalah siapa? Allah. Abdul Qadir Jailani, Sayyidal Badawi hanyalah sebab. Saya yang pakai jimat, meyakini jimat hanya sebab, tidak punya pengaruh, maka tidak apa? Syirik. Sehingga tidak ada kesyirikan. Siapa yang ke dukun, meyakini dukun ini hanya sebab, dia tidak mengatur alam semesta, maka tidak apa? Syirik. Siapa yang menyembelih kepada wali dalam rangka mengagungkan wali, karena wali adalah makhluk yang diagungkan oleh Allah. Selama dia tidak meyakini wali ini mengatur alam semesta, maka tidak syirik. Makanya sebagian mereka marah sama kita. Kalian itu musyrik-musyrikan orang. Mereka tidak syirik. Syirik itu kalau mengakui ada pengatur selain Allah. Nanti kita akan bahas sebab kenapa mereka demikian. Insyaallah kita bahas. Pertama saya akan bahas tentang dalil-dalil bahwasanya kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah Subhanahu secara global ya. Tentu mereka punya kekurangan juga dalam tauhid rububiyah. Sebagaimana kaum muslimin sekarang juga terjerumus dalam kesyirikan dalam rububiyah, seperti mengatakan kalau bukan dokter tentu saya sudah meninggal. Ini juga syirik rububiyah. Atau mengatakan demi Allah, demi Rasul, ini juga syirik dalam tauhid rububiyah. Tetapi secara umum kaum musyrikin di zaman Nabi SAW mereka mengakui tauhid rububiyah. Tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki, tidak ada pengatur, tidak ada yang menguasai pendengaran dan penglihatan, tidak ada pemilik langit yang 7, bumi yang 7 lapis, kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang ciptakan diri kalian? La yaquluna Allah, kata mereka sungguh-sungguh menciptakan kami hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk bisa catat dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka mengakui Allah Maha Pencipta. Yang pertama, mereka mengaku tadi ayat yang kita sebutkan, pengakuan mereka, pernyataan mereka langsung bahwasanya mereka mengakui Allah Maha Pencipta. Kalau ditanya, dan ini bisa terdapat dalam surat Yunus ayat 31,
Kemudian surat Luqman ayat 25, surat Az-Zukhruf ayat 87, surat Al-Mu'minun 84 sampai 89. Di antaranya saya ulangi, surat Yunus 31, surat Luqman 25, surat Az-Zukhruf 87, surat Al-Mu'minun 84 sampai 89. Ini dalil pertama bahwasanya mereka mengakui Allah Maha Pencipta. Dalil yang kedua, dalil bahwasanya kalau mereka ketika ditanya ya bahwasanya kenapa kalian menyembah berhala-berhala tersebut, maka mereka menjawab dengan tegas, kami menyembah berhala-berhala ini hanya sebagai perantara. Hanya sebagai apa? Perantara. Dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat 3. Surat Az-Zumar ayat 3. Ini yang kedua, mereka menjelaskan kami menyembah berhala-berhala ini atau sembahan-sembahan, mau malaikat, mau Nabi Isa, mau Uzair, mau Lata, mau siapapun, Hubal atau berhala-berhala yang lain adalah dalam rangka mendekatkan mereka kepada Allah. Paham? Bukan karena sesembahan-sembahan ini menciptakan alam semesta, enggak. Bukan kan? Tidak ada orang Quraisy mengatakan mereka bikin patung, mereka bilang patung ini menciptakan alam semesta, enggak ada. Patung-patung itu hanyalah simbol-simbol dari orang-orang soleh atau ruh-ruh soleh atau malaikat yang mereka yakini sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar patung mereka bikin kemudian mereka bilang patung ini menciptakan alam semesta, enggak ada. Itu bukan keyakinan mereka. Ya, jadi mereka dengan tegas mengatakan kami menyembah berhala-berhala simbol-simbol orang soleh ini adalah untuk mendekatkan kami kepada Allah. Dalilnya pertama surat Az-Zumar ayat 3. Saya bacakan. Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil wali-wali selain Allah yang mereka sembah, mereka berkata, "Ma na'buduhum," kami tidak menyembah wali-wali tersebut illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan kedekatan sedekat-dekatnya. Ini pengakuan mereka. Kalau ditanya, kenapa ya? Untuk agar dekat dengan Allah. Mereka tidak bilang kami menyembah berhala-berhala ini karena berhala-berhala ini kasih rezeki sama kami. Karena berhala-berhala ini memberikan anak bagi kami. Enggak ada. Mereka bilang untuk mendekatkan kami kepada Allah. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari. Saya nukilkan perkataan Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Yaqulu ta'ala walladzina takhadhu min dunillahi awliya yatawallawnahum wa ya'budunahum, dan orang-orang mengambil wali-wali selain Allah yang mereka berwala kepada wali-wali tersebut, mereka beribadah kepada wali-wali tersebut min dunillahi selain Allah, yaquluna lahum, mereka berkata, ma na'budukum, mereka berkata kepada sembahan-sembahan mereka, ma na'budukum ayyuhal alihatu illa lituqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah kalian wahai sembahan-sembahan kami kecuali agar kalian mendekatkan kami kepada Allah, qurbatan wa manzila, agar tempat kami semakin dekat dengan Allah, wa tashfa'u lana indahu fi hajatina, dan agar kalian memberi syafaat bagi kami kalau kami punya keperluan-keperluan. Jadi mereka kalau minta langsung sama Allah kayaknya sulit sampai, mereka minta lewat apa? Sembahan-sembahan mereka, supaya kalian menjadi syafaat di sisi Allah agar hajat kami mudah dikabulkan. Ini bukan perkataan Ibnu Taimiyah, ini bukan perkataan Syekh Abdul Wahab. Ini saya nukilkan perkataan siapa? Ibnu Jarir At-Tabari, imamnya para ahli tafsir. Paham? Baik. Ayat yang kedua serupa, yaitu dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada Allah yang mereka tahu bahwasanya ya selain Allah tersebut la yadhurrum wa la yanfa'um, tidak bisa beri mudarat kepada mereka, tidak bisa beri manfaat kepada mereka. Mereka tahu. Tetapi apa syubhat mereka? Wa yaqulun, mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah, ini hanyalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Paham? Ini pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, apa kalian mengabarkan kepada Allah yang Allah tidak tahu tentang perkara langit dan bumi? Allah pasti tahu. Itu semua kebohongan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi mereka tahu ini tidak beri manfaat, tidak beri mudarat ya. Dan saya lanjutkan ayat berikutnya. Selanjutnya surat Al-Ahqaf ayat 28. Bahwasanya mereka hanya menjadikan sembahan-sembahan mereka sebagai pendekat mereka kepada Allah. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 28, falaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan alihah. Perhatikan. Allah mengejek mereka. Cobalah yang mereka sembah selain Allah dulu kurbanan
untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, suruh tolong mereka ketika di akhirat kelak. Jadi Allah ngejek mereka, kalian dulu di dunia ada nyembah berhala-berhala, sembahan-sembahan kalian, kurbanan yang kalian menyembah berhala-berhala tersebut, sembahan-sembahan tersebut, orang-orang soleh tersebut untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah. Kalian jadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kalian kepada Allah. Apakah mereka bisa menolong kalian? Bal dhallu anhum, bahkan mereka tidak bisa menolong kalian. Wa dzalika ifkuhum ma kanu yaftan, itulah kedustaan mereka. Ini 3 ayat ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Jarir At-Tabari tentang ayat Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf ayat 28. Falaula nasara haula'i alladziina ahlaknahum minal umamil khaliyah qablahum awthanuhum wa alihatuhum allati ittakhadhu ibadataha qurbanan yataqarrabuna biha fima za'amu ila rabbihim. Allah mengatakan, coba sembahan-sembahan orang-orang yang kami pernah binasakan dari umat-umat sebelumnya. Yang apakah sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka, lihat. Authanuhum, berhala-berhala mereka, alihatuhum, Tuhan sembahan-sembahan mereka tidak mesti berhala. Ada juga orang-orang soleh, malaikat dan yang lainnya. Allati takhadhu ibadataha qurbanan, yang mereka dulu menjadikan peribadatan kepada sembahan-sembahan ini sebagai kedekatan, yataqarrabuna biha, yang mereka menyangka dengan ibadah tersebut menyembah berhala-berhala sembahan-sembahan ini, za'amu fima za'amu ila rabbihim, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya. Idz ja'ahum ba'suna ila rabbihim minna idz ja'ahum ba'suna, kalau datang ketika datang siksaan kami, apakah sembahan-sembahan mereka bisa menolong? Kalau datang siksaan enggak bisa. Mereka menyangka sembahan-sembahan mereka pemberi syafaat, mendekatkan mereka kepada Allah, tapi begitu datang siksaan mereka tidak bisa membantu ya. Kemudian fatungkithuhum min adzabina in kana tashfa'u lahum 'inda rabbihim kama yaz'umun. Apakah mereka bisa menyelamatkan mereka dari azab kami sebagaimana persangkaan mereka dahulu di dunia bahwasanya sembahan mereka beri syafaatlah. Kalau gitu kasih syafaat agar Allah tidak mengadab mereka. Intinya ini ayat-ayat menunjukkan bahwasanya sembahan-sembahan tersebut disembah bukan karena mencipta, bukan karena memberi rezeki, tapi untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hal yang juga dialami oleh umat-umat sebelumnya. Saya bacakan seperti Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim, lihat ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69 dan seterusnya, saya bacakan. Watlu alaihim naba Ibrahim, ya. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami sedang menyembah berhala-berhala. Kami iktikaf di sini, nongkrong di sini untuk menyembah berhala tersebut. Ibrahim bertanya, apakah mereka menyembah berhala ini karena meyakini berhala menciptakan, memberi rezeki? Ibrahim tanya mereka. Qala hal yasma'unakum istad'un? Apakah berhala-berhala tersebut mendengar kalian ketika kalian berdoa kepada berhala-berhala tersebut? Au yanfa'unakum au yadurrun? Ataukah berhala-berhala tersebut memberi manfaat kepada kalian atau memberi mudarat? Mereka tidak bilang iya. Ibrahim tanya, kalian menyembah berhala-berhala ini, apakah berhala ini dengar? Apakah berhala ini mendengar kalau kalian berdoa? Apakah berhala ini memberi manfaat, beri mudarat kepada kalian? Mereka jawabnya tidak. Tapi mereka tidak mengatakan iya. Karena mereka tidak meyakini hal tersebut, tapi mereka langsung berpaling berkata, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami melakukan ini karena ikut tradisi nenek moyang kami dulu seperti ini. Saya bacakan perkataan li tafsir. Perkataan Tabari. Au yanfa'unakum ayadhurrun, pertanyaan Ibrahim kepada mereka, apa kalian sembah patung-patung ini karena memberi manfaat, beri mudarat? Yaqulu awatan fa'ukum hadhil asnam. Ini Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat ini. Ibrahim berkata kepada mereka alaihissalam, apakah patung-patung ini beri manfaat kepada kalian? Fayarzuqunakum syai'an ala ibadatikumu. Apakah kalau kalian beribadah kepada patung-patung ini, patung-patung akan beri rizki kepada kalian? Au yadhurrunukum fayuaqibunakum ala tarkikum ibadataha bi an yaslabukum amwalakum. Apakah kalau kalian tidak beribadah kepada patung-patung tersebut, lantas patung-patung ini akan beri hukuman kepada kalian, harta kalian diambil oleh patung-patung tersebut?
au yuhlikukum, atau membinasakan kalian. Ya. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka tidak bisa jawab, mereka mengatakan kami begini karena nenek moyang kami seperti ini. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, fil kalami matrukun ustughniya bidalalati ma dzukira amma turik. Wa dzalika jawabuhum Ibrahim an mas'alatihi iyyahum hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun, fakana jawabum iyyahu la ma yasma'unana idza da'awnana wala yanfa'unana wala yadhurruna, yadullu ala annahum bidzalika ajabu. Jadi ada jawaban yang tidak Allah sebutkan. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, mereka sebenarnya menjawab, enggak, ini patung tidak dengar kami. Ini kalau kami berdoa dia tidak dengar. Ini patung tidak bisa beri manfaat kepada kami. Ini patung tidak bisa mudarat kepada kami. Paham? Jadi kaum Ibrahim menyembah patung-patung bukan karena apa? Mengharapkan apa? Manfaat dan mudarat. Tetapi tadi karena ada syafaat yang diharapkan. Paham? Nah, orang-orang ahlul bidah zaman sekarang, mereka mengatakan tidak dikatakan syirik kecuali kamu mengatakan bahwasanya patung-patung tersebut beri manfaat, beri mudarat. Patung tersebut ikut mencipta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Terus ini kaum Ibrahim syirik tidak? Apakah mereka meyakini patung tersebut beri manfaat, beri mudarat? Tidak. Menurut kaidah mereka harusnya kaum Nabi Ibrahim tidak musyrik. Karena syarat syirik harus meyakini yang disembah punya rububiyah. Nanti saya akan nukilkan perkataan mereka. Ini bahaya karena ketika kita meyakini namanya syirik itu hanya kalau meyakini Allah ada Tuhan ikut mengatur, ada Tuhan ikut mencipta, maka tidak ada kesyirikan di alam semesta ini. Kecuali ateis atau mungkin yang menyembah 2 Tuhan, 3 Tuhan. Selain enggak ada orang muslim, tidak ada yang musyrik. Semuanya muslim. Mau nyembah patung, mau nyembelih kepada selain Allah, menyembah wali, mau berdoa kepada hantu, kepada jin, enggak ada masalah. Semuanya sebab. Semuanya apa? Sebab. Ini repot. Membuka pintu kesyirikan sebesar-besarnya. Ini saya akan nukil. Ini diantaranya juga pendapat orang-orang Syiah. Sama seperti ahlul bidah zaman sekarang. Ini saya akan nukilkan perkataan mereka. Taib. Demikian juga kaum Nabi Musa alaihissalam, ya. Dalam surat Thaha ketika Samiri kata Allah fa akhraja lahum ijlan jasadam lahu khuwar. Samiri mengeluarkan bagi mereka sebuah patung yang dibuat patung sapi, ya. Kemudian ada suaranya. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa. Kemudian mereka berkata, ini Tuhan kalian, Tuhan Musa. Fanasit, Musa lupa Tuhannya di sini. Patung ini ngapain dia pergi ke Bukit Tursina mencari bertemu Allah. Ini Tuhannya juga. Allah berkata, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Tidakkah mereka melihat bahwasanya patung ini tidak bisa menjawab perkataan mereka dan tidak bisa beri mudarat dan tidak bisa beri manfaat. Artinya kaum Nabi Musa tahu mereka menyembah patung tidak bisa apa-apa. Tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Artinya kalau kita pakai kaidahnya ahlul bidah bahwasanya namanya syirik itu hanya meyakini ada pencipta, bisa mengatur alam semesta, ya. Kaum Nabi Musa pun tidak melakukan kesyirikan ketika menyembah patung sapi. Kaum Ibrahim tidak melakukan kesyirikan ketika menyembah patung-patung tersebut karena mereka tidak meyakini patung tersebut bisa beri manfaat, tidak bisa beri apa? Mudarat. Baik, demikian saja kajian kita. Antum bersabar, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Masih dalil belum selesai, kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.